Diotis, apa kabar semuanya? Pastinya sehat selalu kan? Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita akan bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk kasih setia-Mu yang selalu baru Tuhan di sepanjang hidup kami ini Tuhan. Tuhan, di sini kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa kami Indonesia Tuhan Yesus dan juga kota Depok ya Bapa. Biarlah Engkau ya Tuhan Yesus yang menuntun bangsa Indonesia kami. Kau lindungi kami Tuhan dari segala kejahatannya Tuhan Yesus. Kau lindungi kami dari segala terorisme, kejahatan apapun Tuhan yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan, biarlah Engkau yang selalu menuntun kami ya Tuhan Yesus ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa untuk pandemi COVID-19 ini ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau ya Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang-orang yang terpapar virus corona pada saat ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan ya Tuhan Yesus. Kami percaya oleh bilu-bilu darah-Mu ya Tuhan Yesus. Orang-orang yang terkena virus ini ya Tuhan Yesus, Kau sembuhkan. Kau yang turun tangan ya Tuhan Yesus. Kami percaya COVID-19 ini pasti akan berlalu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pemimpin negara kami ya Tuhan Yesus, dari jajaran tinggi hingga yang terendah Tuhan. Biarlah Engkau yang berkati Tuhan dalam setiap pekerjaan-pekerjaan mereka ya Tuhan Yesus. Biarlah visi dan misi mereka ya Tuhan Yesus berasal dari rencana-Mu ya Bapa, supaya Indonesia kami ini semakin maju dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pemimpin gembala rohani kami Tuhan Yesus di gereja ini ya Bapa, Pak Riza Solihin Tuhan, Kau yang berikan beliau kesehatan, Kau yang berikan beliau kekuatan, dan biarlah segala visi misi yang beliau rencanakan ya Tuhan Yesus sesuai dengan rencana-Mu Tuhan Yesus. Biarlah segala visi misi beliau Tuhan Yesus untuk gereja kami Tuhan Yesus, supaya gereja kami ya Tuhan semakin bertumbuh Tuhan Yesus, berkenan di hadapan-Mu ya Bapa, dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan oleh karena nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk generasi Yeremia kami Tuhan Yesus di RP ataupun di OT pada hari ini ya Bapa. Biarlah ibadah ini Tuhan tidak hanya sekedar ibadah ya Tuhan Yesus, supaya kami Tuhan Yesus banyak yang dipakai, anak-anak muda yang dipakai Tuhan Yesus untuk melayani Engkau lebih lagi ya Bapa, yang melayani Engkau sesuai dengan kemampuan kami masing-masing ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, kami punya Allah yang besar ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami juga siap untuk memulai ibadah kami pada hari ini Tuhan Yesus. Biarlah Roh-Mu tercurah Tuhan di tempat ini dan di rumah kami masing-masing ya Bapa. Engkau berkati kakak-kakak WL Tuhan Yesus, kakak-kakak pemusik, multimedia, dan yang akan membawakan firman nanti ya Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar ya Tuhan Yesus boleh tertanam di hati kami masing-masing, dan biarlah firman-Mu bisa menjadi pedoman kami dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kuatkanlah iman kami selalu ya Tuhan Yesus, jangan lepaskanlah kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, amin. Shalom Diotis. Mari kita bangkit berdiri, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Allah Sanggup. Yang
Silakan duduk sahabat Diotis, karena kita akan menyembah Tuhan. Ayo siapkan hatimu, siapkan hatimu untuk kita sama-sama menyembah Tuhan Yesus. Kita akan satu pujian, Yesus Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kau sungguh baik Yesus, namamu indah Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari katakan Yesus, Yesus, kau sungguh baik, kau sungguh yes baik. Amin. Yesus, namamu indah Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sahabat Diotis, kita mulai sembah Tuhan Yesus. Mari bawa penyembahanmu yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari bawa penyembahanmu yang terbaik buat Tuhan, karena Dia layak terima sembah, Dia layak terima pujian. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Yesus Engkau baik, Yesus Engkau mulia, Yesus Engkau ajaib, Yesus Engkau perkasa, tiada yang sepertimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami naikkan syukur kami hanya untuk-Mu Tuhan, hanya untuk-Mu Tuhan kami, Raja kami, Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami yang perkasa. Haleluya. Kiralaya ralabaya ralabaya syakaya ralabalabalabalabalabalabaya si. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan syukur kami hanya untuk-Mu Tuhan.
Karena kami tahu Engkau Tuhan kami yang hidup, Engkau Tuhan kami yang perkasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat hari-hari ini Tuhan. Engkau selalu sertai kami, Engkau selalu lindungi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bapak, kalau sebentar Tuhan kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan, agar kami mengerti, agar kami paham Tuhan firman-Mu hari ini. Dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom shalom Diotins. Sebelum mulai ibadah kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan selalu berkati kami Tuhan Yesus. Berikanlah kami roh yang dengar-dengaran dengan firman-Mu Tuhan. Agar firman ini Tuhan Yesus dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Gimana nih kabar Diotins di rumah? Pasti sehat dong. Semoga sehat, bahagia, dan yang pasti kami yakin percaya kalian banyak berkat dan masih dilimpahi kasih karunia dari Tuhan. Nah, gimana nih kabarnya Kak Theo? Wah, puji Tuhan baik dong Kak. Oh iya, kami lupa nih memperkenalkan diri kami. Untuk sharing firman Tuhan kali ini ada aku, Gloria, dan teman aku, Theo. Nah, di segmen sharing firman Tuhan kali ini kami mau sharing tentang experience di 2020. Nah, menurut Theo, gimana nih experience di 2020? Experience saya atau pengalaman saya di 2020 tuh seneng banget Kak. Bagus banget soalnya dari sebelum-sebelumnya experience saya tuh kayak nilai ulangan misalnya. Itu nilai ulangan saya puji Tuhan bagus. Terus keluarga juga baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Pelayanan juga lancar Kak. Kira-kira ada dukanya nggak Kak di 2020 Ada juga ini? Kak. Misalkan kayak pengalaman kita nih di sekolah. Kan saya masih sekolah. Nah, saya merasakan nih kayak belajar daring Kak. Belajar dari rumah. Itu pasti kayak nggak merasakan apa yang biasanya kita rasakan kalau sekolah asli gitu Kak. Iya. Nah, kalau menurut Kakak sendiri itu pengalaman tuh apa sih Kak? Oh, experience atau pengalaman menurut aku pribadi ya, itu berdasarkan dari masalah-masalah yang kita alami. Misalkan kita udah bisa nih mengatasi masalah itu masalah itu bisa kita jadikan pengalaman kita. Nah, di sharing firman Tuhan kali ini, aku mau bagiin nih satu ayat yang bener-bener aku pegang teguh banget dari dulu, dan ini sangat berpengaruh dalam hidup aku sendiri di saat menghadapi pandemi di 2020. Nah, yuk kita baca bareng-bareng, kita buka bareng-bareng di Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, di firman ini tuh kena banget deh, ya nggak sih Kak? Kalau misalnya di kehidupan kita, karena dari awal tahun kita udah ngadepin pandemi dan itu tuh susah banget ya gak sih ya Kak? Apalagi kalau misalnya kalian yang sekolah, kalian mesti adaptasi dengan belajar kalian melalui Zoom atau melalui Google Meet, melalui teknologi lah ya nggak sih? Dan kalian tuh harus patut bersyukur banget kalau misalnya kalian masih punya fasilitas yang memadai kalian untuk belajar di rumah. Nah, belajar dari pengalaman menurut Alkitab itu, mengapa Tuhan mengizinkan adanya masalah? Tuhan itu nggak memberikan masalah kepada kita, tapi Tuhan mengizinkan terjadi untuk satu alasan yang kita ambil menjadi pengalaman hidup kita. Dan yang paling harus kalian tekankan adalah pengalaman itu adalah guru terbaikmu. Jadi pengalaman hidup di masa pandemi itu kayak pengalaman hidup di rumah. Kalian harus sekolah dari rumah. Kalian 24 jam ketemu orang tua kalian, ya nggak sih? Iya Kak. Kalian juga harus ketemu saudara-saudara kalian. Mungkin awal-awalnya bosen, tapi kita harus melihat dari sisi positifnya. Kapan lagi kita bisa hidup, kita bisa bareng-bareng sama keluarga kita 24 jam nonstop. Sampai ibadah aja ya nggak sih Kak? Iya Kak. Harus betul. online.
kalian kapan lagi bisa ibadah bareng keluarga kalian di rumah? Kalau misalnya nggak ada pandemi ini, ya nggak sih? Iya, Gimana betul. Kak Theo? Ya nggak? Kalau misalnya juga kita harus mengambil dari pandemi ini emang nggak enak ya. Kita ngambil dari sisi positifnya dan menjadikan itu sebuah pengalaman hidup kita untuk di tahun depan, Kak. Ya nggak sih? Iya, betul Nggak banget. mungkin kayak, karena Tuhan sendiri yang bilang kita ini adalah manusia akhir zaman. Dunia itu nggak akan semakin baik, tapi orang-orang yang menggantungkan hidupnya sama Tuhan pasti akan mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Seperti tadi di ayat Filipi 4 ayat 13 tadi. Walaupun pengalaman yang kita alami sekarang ini pahit, kalian harus bersabar, karena hidup itu nggak harus dipaksa, tapi kalian harus hidup dengan ikhlas, Ya, betul, Kak. dengan tanggung jawab dan konsisten. Tetap bersabar, jangan ngeluh nih, ini sering banget Iya. pasti, ya nggak sih? Betul, Kak. Iya. Percaya semua itu pasti indah pada waktunya, akan menjadi kisah yang manis yang nggak terlupakan dalam kehidupan kita. Belajar dari pengalaman ya. Kalau misalnya dia bisa belajar dan memaknai pengalaman itu masalah menjadi positif, itu kita akan menjadikan itu pengalaman hidup kita. Tapi kalau misalnya kita menganggap masalah itu dengan hal yang negatif, itu akan ya masalah itu akan datang-datang terus kayak Iya. gitu, dan gak akan pernah usai juga. Jadi ada lagi nih di 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang kita baca bareng-bareng di rumah, dibuka yuk bareng-bareng. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kita diajarkan Tuhan untuk mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Gitu. Menurut Theo, penting gak sih kita harus mengucap syukur gitu? Penting banget, Kak. Karena setiap apa yang kita lakukan hari ini, besok, ataupun masa yang akan datang itu semuanya berdasarkan dari Tuhan, Kak. Kita harus mengucap syukur setiap hari. Betul banget. Terus kira-kira ada gak sih perbedaan pas Theo mengucap syukur? Mungkin teman-teman bisa sharing ke teman-teman juga nih di rumah, pas Theo mengucap syukur sama terus ngeluh-ngeluh gitu. Kira-kira ada gak perbedaannya tuh? Tuh beda banget, Kak. Misalkan kita ngeluh, Kak. Kita dari pagi aja udah ngeluh, Kak. Itu sepanjang hari pasti nggak enak, Kak, ngejalanin bener banget. kegiatan-kegiatannya. Apalagi kalau kita mengucap syukur dari pagi, Kak. Kalau kita mengucap syukur tuh hari-hari dipenuhi Roh Kudus, Kak. Itu Bener berjalan banget. dengan sangat baik, Kak. Apalagi kita punya Roh Kudus ya, Iya. Kak Leo ya. Yang pastinya emang mengucap syukur tuh nggak mudah. Gampang banget kayak bersyukur dong lu itu nggak, aduh susah banget. Tapi semua itu tergantung dari kita sendiri. Iya, Itu betul. pilihan kita mau mengucap syukur atau terus-terus ngeluh gitu. Dan untuk orang-orang yang tadi dari ayat yang pertama nih, Kak, yang sudah menyerahkan berserah hidupnya sama Tuhan, pasti dia akan diberi kekuatan sama Tuhan. Untuk orang-orang yang mengucap syukur, dia adalah anak-anak Kristus. Dan kalau kita udah melakukan hal itu, pasti Tuhan, ini janji Tuhan. Ada di Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Seperti kayak kita sekarang, ya nggak sih? Iya, betul. Kita masih bisa diizinkan ibadah walaupun secara online di rumah. Kita masih bisa ibadah, kita masih bisa hidup, kita masih bisa sekolah, kita masih bisa makan, kita masih punya pakaian yang cukup. Karena Tuhan memberkati kita walaupun kita di masa-masa yang sulit seperti ini gitu. Kira-kira menurut Kak Theo, ada saran nggak nih buat teman-teman di rumah yang mungkin lagi susah nih, lagi bete gara-gara sekolah online? Kira-kira ada kiat-kiat khusus nggak nih dari Kak Theo? Tipsnya, Kak, kalau mau sekolah online tuh daring, itu kita harus dari pagi, misalkan saat teduh, Kak, baca Alkitab. Betul. Yang penting mengutamakan Tuhan dulu setiap harinya. Betul. Nanti kita misalkan diawali dengan saat teduh, diawali dengan mengucap syukur kepada Tuhan, pasti hari-hari itu bagus. Misalkan kayak sekolah online, misalkan ada gurunya yang nyebelin atau siapa nyebelin, Bener. karena ada Roh Kudus dalam diri kita, pasti itu semua terbayarkan, Kak. Itu merasa baik, Kak. Merasa happy aja ya, Kak, ya. Happy. Apalagi kalau misalnya kita sekolah online juga kita harus ngatur waktunya ya, Kak. Iya. Dan harus konsisten juga bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan gitu. Nah, satu hal yang perlu kalian tekankan di dalam diri kalian itu, di tahun ini memang sulit. Dari awal kita sudah menghadapi pandemi seperti ini. Kita masih punya waktu di akhir tahun ini, kita bisa introspeksi diri kita bisa bersyukur, kita bisa memilih hidup
untuk lebih positif. Karena kalau kita hidup pikir negatif itu buang-buang waktu kalian aja sebenarnya. Dan itu bisa menambah kalian untuk menjadi lebih dewasa. Dan harus tekankan, kamu itu gak pernah sendiri. Meski hatimu terasa berat dan langkahmu terasa goyah, percayalah keluh kesah dalam hatimu ia pasti dengar. Nah, jadi experience di 2020 adalah yang pertama, berserah pada Tuhan ya, karena Dia yang memberikan kekuatan. Lalu hidup dengan penuh syukur dan ikhlas, selalu mengandalkan Tuhan setiap saat di dalam hidupmu. Biarlah pengalamanmu di tahun ini menjadi pelajaran yang baik untuk kehidupan kamu di masa depan. Ambil sisi positifnya dan buang yang negatifnya. Gitu, jangan lupa bersyukur ya. Sekian sharing firman Tuhan kita pada ibadah online kali ini. Semoga kalian semua diberkati oleh sharing firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih dan God bless you. Shalom Diotis. Selamat datang di ibadah DRP 232 Outstanding Teens hari ini. Sekarang kita akan kasih tahu ke kalian pengumuman Dioti bulan ini. Yang pertama, bagi teman-teman yang ingin memberi bisa melalui transfer bank atau scan barcode yang ada di layar. Pengumuman berikutnya, teman-teman jangan lupa ikut cool ya. Dan buat kalian yang belum join cool, kalian bisa langsung DM ke Instagram DRP232. Oh iya, ibadah kali ini juga ada giveaway-nya loh. Wah, gimana tuh cara ikutan giveaway-nya? Caranya gampang banget. Setelah ibadah hari ini, kalian langsung aja cek Instagram DRP232 karena di sana akan ada pertanyaan yang bisa langsung kalian jawab. Cara jawab pertanyaannya, kalian bisa langsung tulis jawabannya di question box yang sudah disediakan. Dan pemenang giveaway-nya hadiahnya akan langsung dikirim ke rumah kalian. Yuk ikutan giveaway-nya. Dan jangan lupa ajak teman-teman kalian juga ya. Dan untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa langsung aja scan barcode yang ada di layar. Oke, jangan lupa ikuti ibadah Dioti bulan depan karena kita akan merayakan ibadah Natal Dioti pada tanggal 17 Desember loh. Sekian pengumuman hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, teman-teman Diotis, kita sudah sampai di akhir ibadah kita kali ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita kali ini, aku mau ajak teman-teman Diotis yang menyaksikan ibadah hari ini untuk sama-sama kita mau mengangkat satu pujian sebelum kita sudahi ibadah kali ini. Kita siapkan hati kita mau bersyukur sama Tuhan untuk pengalaman di tahun 2020 ini yang naik turun, tapi kasih Tuhan selalu nyata dan selalu baru untuk kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpin
terima kasih Tuhan untuk ibadah online di Otis kali ini Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa pengalaman hidup kami Tuhan di tahun 2020 ini Tuhan, atas perkenanan dari Engkau Tuhan. Engkau yang memberikan kami kekuatan, Engkau yang selalu memberkati kami Tuhan setiap saat Tuhan. Walaupun kami merasa kadang tidak mampu Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami selalu menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam pimpinan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.